Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Salah satu tanda akhir zaman yang akhir-akhir ini cukup menarik perhatian adalah kehadiran seorang bernama Saisaba. Dia lahir dan tinggal di desa Nilayam Puttaparthi, wilayah timur Khurasan, yaitu India Selatan. Berbagai komentar dan ulasan banyak menyikapinya. Berbagai pihak menganggap kontroversi itu dapat meresahkan umat agama tertentu. Bahkan beberapa pihak menganggap Saisaba adalah salah satu dari 30 dajjal yang akan muncul di muka bumi ini. Telah bersabda Rasulullah SAW bahwasanya Dajjal akan keluar dari bumi ini dari kawasan bahagian timur yang bernama Khurasan. Jami'u At-Tirmizi. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW telah bersabda yang bermaksud hari kiamat tidak akan datang hingga 30 Dajjal atau pendusta muncul. Mereka semua berdusta tentang Allah dan Rasul-Nya. Adalah tidak mustahil bahwa Saisaba ini adalah salah satu dari 30 Dajjal-Dajjal kecil yang akan membuka jalan bagi munculnya Al-Masih Al-Dajjal. Dajjal nantinya akan berperang dengan Imam Mahdi dan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Wallahu a'lam. Saisaba dikatakan memiliki kemampuan menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh dan buta, bahkan mampu menurunkan hujan dan mengeluarkan tepung dari tangannya. Ia juga mampu berjalan melintasi belahan bumi dalam sekejap, menciptakan batu emas, merubah besi menjadi emas, dan banyak lagi berbagai fitnah yang ditunjukkan oleh Saisaba kepada ribuan orang. Bahkan jutaan yang datang dari berbagai suku bangsa dan agama. Saat ini Saisaba dikatakan sudah pun memiliki puluhan juta pengikut. Maka sudah saatnya bagi setiap muslim untuk mengetahui masalah ini agar dirinya tidak turut sama menjadi korban berikut dari fitnah Saisaba ini. Satya Saisaba, tokoh spiritual India, tutup usia pada Minggu 24/2011. Saisaba yang oleh sebagian warga India diyakini sebagai manusia setengah dewa, meninggal di rumah sakit Puttaparthi, negara bagian Andhra Pradesh, India. Tanda kecil kiamat seterusnya ialah munculnya para Dajjal pendusta yang mengaku sebagai nabi. Dajjal pendusta yang mendakwa sebagai nabi ini muncul sejak Nabi masih hidup lagi dan berterusan hingga jumlahnya mencecah 30 orang. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga dibangkitkan Dajjal-Dajjal pendusta yang jumlahnya mendekati 30. Semuanya mengaku bahwa mereka adalah utusan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain disebutkan, Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga beberapa kelompok dari umatku mengikuti kaum musyrikin dan hingga mereka menyembah berhala. Dan sesungguhnya akan ada umatku 30 orang pendusta. Semuanya mengaku bahwa ia adalah seorang nabi. Padahal aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahku. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Jika kita melihat kondisi yang terjadi di Iran, Palestina, dan yang terakhir hari ini di Suriah dan mengaitkan kondisi tersebut dengan hadis-hadis Rasulullah SAW di atas, maka kita akan melihat bahwa beberapa Dajjal itu muncul dari daerah sekitar sana. Walaupun kita tidak tahu dengan pasti siapakah 30 Dajjal yang dimaksud Rasulullah SAW dalam hadis di atas. Akan tetapi sifat-sifat Dajjal itu ada pada diri mereka. Baik Dajjal yang berani menampakkan sifat dan perbuatannya secara terang-terangan di hadapan manusia, ataupun Dajjal yang masih sembunyi-sembunyi menampakkan karakter sebenarnya di hadapan manusia.
karena khawatir manusia akan mengetahui sifat aslinya dan syubhat busuknya. Akan tetapi dua-duanya memiliki tujuan yang sama dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuannya, yaitu menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua." Quran Surat Al-Hijr ayat 39. Syuriah merupakan tempat pertama kali yang kelak akan dipijak oleh Nabi Isa alaihi salam ketika beliau turun dari langit, terutama di daerah sebelah timur Damaskus, yaitu di Menara Putih, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat. Dan di sana pula beliau pertama kali akan bertemu dengan Dajjal yang sesungguhnya dan mengejarnya hingga pintu Luz, lalu membunuhnya. Namun sebelum kemunculan Dajjal yang sesungguhnya, akan muncul 30 Dajjal kecil yang akan berusaha menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Sudah ada beberapa yang keluar, dan tinggal menunggu sisanya yang keluar. Semoga kita diberikan keimanan yang sangat kuat, agar kita terhindar dari fitnah Dajjal yang sangat dahsyat. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.